Halo, apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan Indonesia hari ini bersama saya Budi Arti yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan beragam informasi menarik dan terhangat di Indonesia. Kita ke informasi pertama pemirsa. Kejaksaan Negeri Purwokerto, Jawa Tengah membongkar dugaan kasus korupsi bantuan pemberdayaan masyarakat terdampak COVID-19 senilai 1,9 miliar rupiah di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dan tersebut bersumber dari Kementerian Tenaga Kerja untuk kelompok usaha di wilayah Banyumas. Petugas dari Kejari Purwokerto, Jawa Tengah menggerebek rumah seorang warga di Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah yang diduga terkait dengan kasus penyelewengan dana bantuan pemberdayaan masyarakat terdampak COVID-19. Dari rumah tersebut, petugas menyita uang 470 juta rupiah, puluhan stempel bertuliskan kelompok usaha, puluhan rekening tabungan, dan sejumlah berkas lainnya. Tak hanya menyita uang dan barang bukti lainnya, petugas juga membawa 2 warga yang diduga terkait dengan kasus tersebut ke kantor Kejaksaan Negeri Purwokerto untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Untuk sementara keduanya masih berstatus sebagai saksi. Jadi sebenarnya total bantuan dari Dirjen Kemenaker, Dirjen Bina Penta Kemenaker ini untuk 48 kelompok dengan nilai total semuanya adalah 1,920 juta rupiah. Dari 1.920 juta rupiah. Ini adalah untuk 48 kelompok, masing-masing kelompok 40 juta. Kemudian dari masing-masing kelompok ini, ketika dari pusat itu kan ditransfer ke rekening masing-masing. Masing-masing kelompok ini berhasil kita amankan dari satu rumah saja, ini semua dari satu rumah. Dari satu kelompok sebesar setelah ditransfer melalui rekening masing-masing nama kelompok, kemudian kelompok ini mengambil ke BRI, kemudian di depan BRI sudah menunggu seseorang, kemudian diminta semuanya. Jadi dari 48 kelompok diminta oleh ini satu orang ini total 1.920 juta rupiah. Ya, jadi sebenarnya bantuan dari Dirjen Bina Penta Kemenaker ini adalah untuk pemberdayaan masyarakat akibat COVID-19. Ada yang di PHK, ada yang menganggur, sehingga Dirjen Bina Penta ini memberikan bantuan kepada kelompok yang ada di desa. Satu kelompok itu beranggotakan 20 orang. 20 orang, tujuannya adalah memberdayakan kelompok tersebut. Biar kelompok di desa ini bisa berusaha, bisa mendirikan usaha yang mandiri. Tetapi ternyata dalam prakteknya uangnya dari 48 kelompok ini diambil oleh satu orang dan mungkin akan berkembang nantinya. Uang itu sisanya adalah yang bisa kita ketemukan di sini. Ya. 2 warga yang saat ini diperiksa secara intensif yakni MT dan AM, dan keduanya merupakan orang di luar kelompok. Namun petugas mendapati stempel berbagai kelompok dan seluruh buku tabungan kelompok, serta uang sebanyak 470 juta yang diduga sisa dari total uang sebanyak 1,9 miliar dari mereka. Sementara itu pemirsa, petugas Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau menggembok 2 mobil dinas yang melanggar ketentuan parkir di Jalan Pos Tanjung Pinang. Razia parkir ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan jalan bebas parkir liar. 1 mobil dinas provinsi dan 1 mobil dinas Kota Tanjung Pinang digembok oleh petugas Dishub Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tindakan tegas ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pemilik kendaraan, baik kendaraan milik masyarakat maupun mobil dinas yang tidak mengindahkan larangan parkir di kawasan Jalan Pos Tanjung Pinang. Hal ini kita lakukan terhadap setiap kendaraan roda 4. Jadi mau itu kendaraan dinas, kendaraan pribadi, taksi online, taksi konvensional, tetap kita tindak sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan wali kota. Jadi kami himbau
kepada pemilik mobil plat merah terutama gitu. Hendaknya justru menjadi contoh bagi masyarakat lainnya, jangan justru kita yang memarkirkan kendaraan di tempat-tempat yang tidak dibenarkan, tidak peruntukannya gitu. Dalam minggu ini, Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang telah melakukan tindakan sebanyak 10 mobil yang digembok karena melakukan parkir liar. Kepada mobil yang dilakukan pengembokan ini sebelumnya telah memanggil pemilik mobil dengan menggunakan pengeras suara. Setelah pemanggilan tidak dihiraukan oleh pemilik mobil, tindakan selanjutnya yang dilakukan petugas yakni menggembok mobil tersebut. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Indonesia Hari Ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Hari Ini. Pemirsa, sebanyak 2.500 pedagang dan pegawai Dinas Perdagangan mengikuti program vaksinasi tahap 1 di Pasar Raya Padang, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaksanaan vaksinasi tahap pertama ini ditargetkan selesai 3 hari dan akan dilanjutkan vaksinasi tahap 2 pada 19 Maret mendatang. Pada hari pertama, sebanyak 800 orang pedagang dan pegawai mengikuti vaksinasi. Sebelum divaksin, petugas Dinas Kesehatan melakukan pengecekan kesehatan. Usai disuntik vaksin, pedagang dan pegawai diobservasi terlebih dahulu selama setengah jam. Pelaksanaan vaksinasi tahap pertama ini dilaksanakan selama 3 hari ke depan dan ditargetkan mencapai 2.500 orang. Pelaksanaan vaksinasi ini juga dikawal ketat oleh petugas keamanan pasar dan pihak kepolisian agar tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak saat pendaftaran. Kegiatan vaksinasi untuk pedagang pasar dan pegawai Dinas Kesehatan dalam rangka membentuk antibodi pencegahan penularan COVID-19. Nah, ini hari kedua. Kemarin kita hari pertama kita sudah melaksanakan vaksin ini, jumlahnya 319 orang. Nah, ada 43 orang tertunda. Ya, mungkin yang tertunda ini penyebabnya adalah tensi. Jadi kalau tensinya tinggi, nggak boleh menurut protokol kesehatan. Alhamdulillah hari ini kita perkirakan 500. Ya, dan besok target kita sampai 2000. Nah, ya. Kita punya target, kita sosialisasikan terus ke toko-toko, ketua pedagang agar dia vaksin, karena vaksin ini salah satu cara untuk memutus mata rantai COVID-19 agar COVID ini cepat berlalu di bumi kita ini yang kita cintai ini. Terus yang berikutnya, ini rencana 3 hari ya, sampai hari Sabtu. Nah, dimulai pukul 8 sampai jam 12. Kenapa enggak sampai jam 12? Karena aturan kesehatan yang menentukan itu. Karena setiap setelah divaksin diberi waktu 30 menit untuk istirahat sambil menunggu kartu. Jadi setelah divaksin nggak boleh jalan dulu, istirahat dulu. Dilihat reaksinya, kalau nggak baru boleh keluar, boleh jalan. Nah, target kita besok itu sampai pasar pembantu. Nah, pasar induk dan pasar pembantu hari ini lebih fokus di pasar raya dan ditambah dengan toko-toko masyarakat dan pedagang. Masyarakat itu atau pedagang aja nih? Nah, ada campur, ada dari umum, ada dari pedagang, tapi dominan dari pedagang. So, ini semua pedagang udah bersedia berarti ya? Sudah, Penolakan berarti ya? tidak ada penolakan. Karena saya sendiri selaku pimpinan sama Pak Kadis itu yang pertama kali divaksin. Nyaman, enak, nggak ada. Suntiknya kecil, nggak ada berisiko kayaknya. Tapi kan melalui screening, lalu dicek semuanya, baru divaksin. Ada kipi nggak Pak? Gimana? Yang kipi? Ada nggak? Apa? Rasanya mereka semua normal berarti ya? Nggak ada Ya, yang dari yang tertunda kemarin itu ada 43 orang itu tertunda karena tensinya, cuma normal. Ya. Jadi terima kasih pada warga Padang khusus Saraya yang ikut divaksin dengan sadar karena ini menyangkut kesehatan. Tetap mengacu pada protokol kesehatan yang 3M, atur jarak, masker, cuci tangan. Berapa target kita untuk pedagang di pasar? Untuk
Untuk selama 3 hari ini target kita 2.000. Sejauh ini udah berapa Pak? Dalam 2 hari ini Pak? Dalam hari kemarin, hari ini kita usaha 800. Nah, karena kita lebih fokus di pasar raya. Besok kita tambah dengan pasar pembantu. Gimana Pak tambah juga bisa rencanakan? Nah, yang dekat-dekat ke pasar raya, contohnya Salai, Tanah Konsi juga ada sekarang nih, ya kan? Lakarang, kan dekat tuh dari sini. Kita tetap sosialisasikan, dibantu juga dengan SK4, Satpol PP, dari Poltabes juga ikut dari hari ini. Kasat Bimasnya, kita terima kasih lah sama Bapak Kapolres yang ikut mendukung kegiatan ini sehingga lancar. Pemirsa, Wakil Wali Kota Pariaman menghadiri rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi DPRD terkait 3 rancangan peraturan daerah Kota Pariaman tahun 2021. Secara umum, nota yang disampaikan tentang acuan pemukiman yang dikategorikan kumuh. 3 Ranperda Kota Pariaman tahun 2021 tersebut adalah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perubahan kumuh dan pemukiman kumuh. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman tahun 2010-2021 dan tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Ada beberapa fraksi yang menyampaikan nota rapat paripurna tersebut, yakni dari fraksi Golkar, fraksi Nasdem, dan fraksi P3. Ini kita mendengarkan pendapat atau pandangan umum dari kawan-kawan fraksi DPRD Kota Pariaman terkait dengan 3 rancangan peraturan daerah yang kita ajukan beberapa hari yang lalu. Alhamdulillah pandangan-pandangan seluruh dari fraksi kawan-kawan DPRD, mereka pada intinya memberikan dan mendorong adanya peraturan daerah tentang pemungkinan, perencanaan kawasan umum serta pembentukan RT/RW dan bagaimana peningkatan pendapatan asli daerah tentang perubahan retribusi serta rekreasi. Nah, semua itu mereka sangat mendorong dan memberikan beberapa saran bagaimana ke depan perda ini bisa terlaksana dengan baik. Tentu adalah tujuan kita bagaimana Kota Pariaman ini kita tata, baik itu tentang penataan maupun tentang RT/RW-nya maupun tentang peningkatan pendapat asli daerah. Semuanya itu tentu pemerintah bersama DPRD akan berkomitmen untuk melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh kawan-kawan fraksi dalam rangka upaya untuk membedah bagaimana semua perda-perda ini bisa kita insyaallah laksanakan. Hari ini kan sesuai dengan proses dalam pembuatan sebuah perda di DPRD itu ada pandangan nota yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian kita menyampaikan pandangan umum fraksi. Pandangan umum fraksi itu mempertanyakan sebelum kita membahas apakah sebenarnya perda ini layak untuk kita bahas untuk tingkat selanjutnya. Jadi kita memerlukan jawaban wali kota, nanti besok dia akan dijawab dalam proses jawaban wali kota terhadap pandangan fraksi. Nah, seperti itu kalau memang kita sudah sebelumnya kita kan sebelum kita membuat jadwal jadwal untuk paripurna ini kalau itu perda itu usulan dari eksekutif itu kan akan dibawa dulu ke badan legislasi di DPRD, kemudian didiskusikan. Setelah perda nanti mengundang eksekutif untuk memperjelas tujuan pada segala macam, baru kita bamuskan jadwal. Jadi itu sebenarnya urutannya sebelumnya dimasukkan eksekutif, kemudian kita bahas dulu di perda, kemudian bamus menjadwalkan perjalanan paripurna ini. Nah, nanti setelah kita jawaban wali kota, kita membuat pansus biasanya itu tuh adalah untuk pembahasan lebih dalam. Nah, untuk kali ini kita memang lebih agak berat karena ini masalah RT/RW. RT/RW itu kan berlaku 10 tahun. Kalau kita tidak hati-hati itu akan sangat mengganggu hajat hidup orang banyak sampai tahun 2030. Karena proses perubahan RT/RW tidak gampang. Dia harus syaratnya minimal berjalan selama 10 tahun berjalan. Jadi kita besok akan mengundang berbagai pihak
untuk lebih serius lagi, lebih intens lagi untuk bagaimana RT RW tadi seperti di Padang Praksi kan banyak bagaimana nanti kawasan pemukiman, bagaimana kawasan pertanian, pengalihan kawasan. Memang konsekuensi kota kan ada, tetapi kan tidak harus juga kita mengabaikan fungsi pertanian kita. Nah, itu mungkin proses di DPRD yang kita lakukan hari ini. Pemirsa, Indonesia Hari Ini akan kembali setelah jeda pariwara. Kita kembali di Indonesia Hari Ini. Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meluncurkan 2 kapal patroli karya anak bangsa di pangkalan PSDKP Batam. Hadirnya 2 kapal ini diharapkan mampu menjaga perikanan di perairan Indonesia dari para penjara. 2 armada kapal pengawas perikanan bertipe kapal cepat ini diproyeksikan memperkuat pengawasan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, Selat Malaka, dan Laut Natuna Utara. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, penambahan armada kapal pengawas perikanan tersebut merupakan kebijakan pemerintah dalam memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta pemberantasan illegal fishing. Selain itu, penambahan kapal patroli pengawasan yang memadai merupakan strategi penting menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, serta memberantas pencurian ikan di Laut Indonesia. Kapal pengawas AIU 16 dan 17 merupakan 2 kelas C dengan panjang hingga 40 meter. Kapal ini memiliki kecepatan sampai 29 knot. Kapal pengawas akan difokuskan berpatroli di perairan Kepri, tepatnya di Laut Natuna Utara, dan di perairan Selat Malaka. Pasalnya di wilayah perairan tersebut pencurian ikan oleh pihak asing kerap terjadi. Jabat yang saya sebutkan namanya sebagai berikut. Ketua Komisi 4 DPR RI. Penambahan kapal, kekuatan armada ya, itu pasti akan kita lakukan terus. Penambahan kapal, kekuatan armada ya, itu pasti akan kita lakukan terus. Lautan kita itu sangat luas. Kita hidup di 6 juta lebih kilometer persegi laut. Dan kita punya perbatasan khususnya di Natuna itu menjadi sangat rawan karena di situ adalah perbatasan dengan pihak-pihak wilayah asing seperti kayak misalnya Malaysia, kemudian Vietnam, Cina dan sebagainya, sangat rawan ya. Ini para awak media juga tahu kondisi di situ, tapi kita dari sisi pencurian perikanan, karena itu menjadi wilayah tanggung jawab kita adalah soal biota kelautan kita untuk selalu kita jaga di wilayah itu. Maka itu menjadi concern kita. Pak Direktur Jenderal PSDKP mengatakan kalau Pak itu barusan memberikan masukan ke saya, yang satu di wilayah sini untuk membantu menjaga wilayah Natuna supaya lebih cepat dari sini. Satu lagi di daerah Selat Malaka di Belawan. Di situ juga cukup rawan karena berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Singapura ya, begitu. Pemirsa, pandemi COVID-19 membuat berbagai aktivitas yang melibatkan keramaian harus dibatasi guna memutus mata rantai COVID-19. Sebagai upaya pemulihan ekonomi, Dinas Kebudayaan Lingga akan kembali melestarikan kebudayaan Melayu Lingga, Kepulauan Riau. Berbagai macam prosesi adat Melayu yang akan kembali dilestarikan tahun ini, di mana sempat vakum di tahun 2020 lalu, adalah Hol Jamak, Silat Melayu, serta Tari Sekapur Sirih. Ketiga kesenian tersebut ditampilkan saat penyambutan tamu, baik wisatawan maupun pejabat. Kepala Dinas Kebudayaan Lingga Asmi mengatakan, pelestarian kebudayaan Melayu Lingga ini nantinya akan disesuaikan dengan protokol kesehatan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bidang nilai tradisi, adat dan nilai budaya itu kita melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya ada kegiatan pelestarian tradisi ya, seperti ada kegiatan Hol Jamak yang diadakan setiap tahunnya. Insya Allah tahun ini dapat kita laksanakan dengan mudah-mudahan dapat izin dari tim gugus COVID dengan memperhatikan protokol kesehatan. Selain itu ada event-event yang sifatnya pelestarian tradisi, itu penyambutan tamu daerah yang bercorak
warna tradisi, ada tradisi. Jadi itu tetap dikembangkan meski di tengah pandemi COVID-19? Ya, kita tetap melaksanakan, sekali lagi dengan catatan kita minta izin dan jika itu diizinkan dengan mematuhi protokol-protokol kesehatan. Itu tetap kita perhatikan. Jika tim gugus tidak mengizinkan, kita tidak akan melaksanakan itu. Kembali dilestarikannya kebudayaan Melayu Lingga ini juga disambut antusias oleh sanggar seni yang ada di Kabupaten Lingga. Pasalnya, semenjak pandemi COVID-19 muncul, banyak anggota sanggar yang menganggur bahkan kerja serabutan demi bertahan hidup. Febri Andrian Amoga melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, informasi tadi menjadi segmen penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Indonesia Hari Ini untuk menambah ruang informasi Anda. Saya Budi Arti, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.